Hai hai, ketemu lagi dengan Ibu Rospita Adelina Siregar, dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kali ini Ibu akan membahas tentang legalisasi ganja dalam sektor medis, perspektif hukum di berbagai negara loh. Nah, mungkin sebelum jauh kita harus ingat kembali ya, apa sih itu ganja atau marijuana? Di Indonesia bagaimana aturan dan peraturannya secara hukum positif. Nah, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika udah pasti tidak mengizinkan beredarnya ganja. Apakah saudara sebagai pengguna, ataukah memproduksi, memperbanyak, dan lain sebagainya. Terkait hal itu, maka saya akan menyampaikan beberapa hal termasuk pandangan dari beberapa negara maju gitu ya. Nah, sebelum itu, saya mau akan mengingatkan ya, bagaimana sih ganja itu manfaat secara medisnya. Apakah menjadi alternatif pengobatan dengan sepengetahuan dokter? Ya, seperti itu. Nah, ganja sebenarnya adalah tanaman yang sering dipandang negatif oleh masyarakat dunia, dan di balik image negatif itu, maka ada hal-hal yang kita takutkan, yaitu eksploitasi pemakaian ganja bagi usia-usia yang muda atau anak-anak sekolah. Nah, masyarakat dengan wacana legalisasi ganja di Indonesia atau marijuana di Indonesia sebagai salah satu psikotropika, sebelum lagi hal itu diangkat atau dilegalisasi, saya akan mengatakan dulu satu kasus yang menjadi bentuk kenyataan ataupun bentuk daripada kondisi masyarakat dalam hal ini pengguna tanpa penggunaan untuk orang lain, jadi untuk dirinya sendiri. Contoh aja kasus seorang nama, sebut saja Ibu Yeni ya, yang pada waktu lalu mengalami penyakit Siringomeli. Mungkin saya tidak menyampaikan apa itu penyakit Siringomeli karena perkembangan medisnya ya, tapi Ibu lebih pada hukumnya. Dan oleh sebab penyakitnya ini, Ibu Yeni tidak bisa beraktivitas, terbatas dalam hal berkomunikasi, dalam hal untuk melakukan kegiatan makan dan minum, bahkan juga untuk mobilisasi. Karena apa? Bagian daripada otot-otot tulangnya atau otot kakinya mengalami suatu hal yang tidak memungkinkan untuk beliau bergerak. Nah, inisiatif dari suaminya mencari tahu dan mencoba-coba mungkin yang lebih tepatnya, yaitu pada tahun 2017 ya, Bapak Fidelis itu mencoba mendekstraksi ganja dari daunnya ganja ini menjadi suatu ramuan yang tiap kali diberikan kepada si istri. Ekstrak ini ternyata memberikan hasil positif, di mana ibu atau istri dari Pak Fidelis ini mengalami suatu kemajuan dalam hal makan contohnya, dalam hal minum contohnya, dan juga bergerak. Nah, dengan seiringnya waktu, Bapak Fidelis ini menanamnya ya, dan seterusnya. Namun kita tahu bahwa belum cukup legalitas seseorang mengambil tindakan ini, dan tentu berujung pada satu pemeriksaan ya di pidana. Pak Fidelis pada tahun 2017 bekerjasama dengan BNN. Kisah Fidelis ini kita bilang kisah pilu ya, karena tujuannya adalah untuk membantu sang istri yang sakit, tetapi dia harus menerima kenyataan dan penderita sendiri meninggal dunia pada tahun 2017. Artinya BNN Kabupaten Sangau ya belum melihat apakah sikap daripada Fidelis ini adalah sikap yang benar dan memenuhi ajas yang kita katakan patuh kepada peraturan yang ada. Lalu bagaimana pandangan kita di negara-negara maju contohnya ya. Saya coba mungkin mulai dari negara yang kita kenal, Belanda ya. Di sana ada yang namanya hard and soft drugs. Di negara Belanda tahun 1970 itu sudah memberikan kebebasan dalam penggunaan ganja sebagai obat-obatan. Namun dalam alasan ataupun pelegalannya itu dalam perlindungan ataupun dalam penggunaan ganja di bidang kesehatan, fokus utama atas dasar itulah penggunaan ganja di negara Belanda diakui dengan lahirnya hard and soft drugs.
Itu baru negara Belanda loh. Bagaimana negara lain? Saya contohkan lagi negara Argentina. Tahun 2020 bahkan dia sudah mengizinkan masyarakat menanamnya. Bayangkan kalau semua warga dalam hal ini menanamnya, maka Argentina sudah menjadikan ganja itu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Bahkan pemerintah Argentina juga membuat mengizinkan sebuah apotek untuk mengekstrak ganja menjadi minyak, contohnya jadi krim, dan juga bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan manfaat kanabis ini. Kanabis menurut pandangan Argentina ini, kanabis sativa itu mengandung atau sebagai kanabinoid, ya, senyawa yang digunakan sebagai obat. Nah, kita ke negara lain atau rekomendasi WHO, contohnya bahwa dikatakan rekomendasi nomor 5.4 dan rekomendasi nomor 5.5 mengatakan bahwa legalisasi narkotika itu sudah menjadi rekomendasi dunia, dalam hal itu WHO. Nah, Indonesia ternyata menolak, gitu ya. Ternyata Indonesia menolak rekomendasi WHO untuk melegalisasi ganja. Dengan alasan inilah kan Indonesia yang kita kenal media tumbuh kanabis itu cukup baik ya, tetapi kita tidak menerimanya. Terus bagaimana Kanada, Italia, Korea ya? Ibu sampaikan dulu Kanada. Kanada dan Italia tahun 2001 sudah. Bahkan 3.300 orang Kanada termasuk pasien kanker sudah memakai ganja ini sebagai alternatif pengobatan ya. Dan tahun 2018 di negara itu sudah pemerintah Kanada sudah memberlakukan sehingga tidak ada lagi istilahnya di situ kelompok marginal atau kelompok kulit hitam ya, yang dikenal hanya orang-orang itu saja yang menggunakan. Tapi di Italia bahwa ganja sudah tidak dianggap lagi suatu tindakan kriminal. Nah, artinya negara itu sudah mengizinkan untuk dipakai hanya untuk medis. Kemudian Korea Selatan ya, tahun 2019 loh diizinkan RADU ya 2018 mengatakan bahwa ganja boleh dipakai sebagai obat. Nah, kemudian adalah perkembangan di Indonesia ya, pro dan kontra, contohnya dengan yang namanya organisasi Lingkar Ganja Nusantara atau LGN yang sekarang ini ekspansinya cukup kuat ya untuk mengedukasi masyarakat, melakukan riset, melakukan pencarian data-data, jurnal-jurnal ya, bagaimana kalau kanabis ini menggunakan kanabis sebagai alternatif pengobatan. Alasan utama LNG ini yang boleh saya sampaikan di Indonesia bahwa pemanfaatan ganja itu. Nah, jadi kalau begitu ganja sebenarnya bermanfaat dalam hal medis. Ya, beberapa yang saya catat adalah ganja memang bermanfaat untuk contohnya penyakit Alzheimer. Alzheimer itu adalah penyakit oleh sebab faktor geriatrik atau lansia, maka sel-sel di kepalanya itu ada yang fungsinya berkurang, sehingga orang itu akan mengalami Alzheimer. Penyakit ini tidak ada obatnya. Ya. Lalu orang-orang yang cemas, dalam hal kecemasan, peneliti terkenal dari Harvard Medical School menemukan bahwa ganja itu efeknya bagus ya untuk menenangkan seseorang yang cemas. Kan? Kita bisa lihat tuh orang cemas mau bikin apa, tetapi ternyata Harvard Medical School itu bisa menemukan ada manfaatnya. Juga di bidang kesehatan lainnya, katanya untuk paru-paru. Ya, penelitian lain yaitu Journal of the American Medical Association mengatakan bahwa ganja bisa meningkatkan kapasitas paru-paru. Ya, nah apalagi yang terakhir mungkin yang bisa saya kutip yaitu multiple sclerosis. Artinya multiple sclerosis penyakit yang menyerang saraf-saraf, mungkin termasuk ini Meiringo Singeli yang dialami oleh ibu dari atau istri dari Fidelis, menyerang saraf-saraf pusat otak sehingga sumsum tulangnya itu atau sumsum tulang belakangnya bahkan saraf-saraf itu mengalami gangguan, tidak bisa semaksimal mungkin. Akibatnya karena Medical Associate Journal mengatakan bahwa hasil penelitian mereka melegalkan marijuana ini menjadi alternatif obat. Nah, saudara-saudara, door to door study, saya mengharapkan ini tanggapan saudara-saudara ya melalui tanggapan melalui langsung email saya ataupun menuliskannya dalam ruang komentar yang sudah diberikan. Sampai jumpa lagi door to door study dengan Ibu Rospita Adelina Siregar dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
Salam.